Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakinah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bab 6 yaitu mengenai sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama ada pengertian dari sistem manajemen basis data. Nah, jadi pengertian dari sistem manajemen basis data yaitu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Berikutnya ada hierarki data. Nah, hierarki data itu terdiri dari beberapa tingkatan. Nah, yang tingkatan dasar atau yang pertama yaitu ada field data, kemudian tingkatan atasnya ada record data, kemudian ada file data, dan yang paling atas ada basis data. Kemudian field data itu unit data yang terkecil yang mencerminkan jumlah data yang terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Contohnya itu seperti kode mata kuliah. Nah, jadi kode mata kuliah itu termasuk contoh dari field data. Kemudian ada record. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Kemudian ada file. File itu koleksi record yang saling berhubungan. Jadi kumpulan dari beberapa record itu akan dihubungkan menjadi satu yang disebut dengan file. Nah, jadi seperti satu file dari seluruh record itu berisi field kode-kode mata kuliah dan namanya. Selanjutnya ada basis data. Basis data itu yang tingkatan tertinggi yaitu kumpulan file yang berada di bawah kendali piranti perangkat lunak sistem manajemen atau data perusahaan yang dikendalikan dan diadministrasikan oleh sistem manajemen basis data. Berikutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data itu relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Kemudian ada flat files, yaitu suatu tabel yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Kemudian ada kunci atau field kunci di suatu tabel, yaitu suatu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record yang ada dalam suatu tabel. Nah, kemudian juga ada kandidat kunci, yaitu sebuah field yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing baris tabel tapi tidak dipilih untuk menjadi kunci. Berikutnya yaitu macam-macam DBS atau Database Management System. Yang pertama ada Oracle. Nah, Oracle ini adalah Relational Database Management System untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk kelebihannya yaitu Oracle ini bisa mendayagunakan lebih dari satu server dan penyimpanan datanya cukup mudah. Namun kelemahannya yaitu biayanya cukup mahal. Kemudian ada Firebird. Firebird yaitu salah satu aplikasi Relational Database Management System yang sifatnya open source. Kelebihannya yaitu bahasa yang digunakan itu standar, jadi kita lebih mudah memahami dan tidak membingungkan bagi kita yang ingin belajar. Kemudian yang terakhir adalah VisualFox Pro 6.0, yaitu dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop dan klien atau server lain dan juga dapat membangun aplikasi yang berbasis. Berikutnya ada tahap pembuatan basis data. Ada 3 tahap. Yang pertama, pengumpulan dan analisis. Pengumpulan dan analisis ini meliputi menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya, kemudian meninjau dokumentasi yang ada, kemudian menganalisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, dan yang keempat yaitu daftar pertanyaan dan wawancara. Kemudian yang di tahap kedua ada merancang database secara konseptual. Itu meliputi perancangan skema konseptual, yaitu tentang organisasi data yang harus disimpan dalam basis data. Kemudian perancangan transaksi. Kemudian yang tahap ketiga ada proses desain database, yaitu meliputi pengumpulan dan analisa requirement. Selanjutnya ada desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, mapping dari konseptual ke logical, physical design, dan implementasi. Berikutnya yaitu keuntungan dan kelemahan DBMS. Keuntungannya yaitu cepat dan mudah, kemudian pengaksesan yang efisien terhadap data, kemudian keamanan dan integritas data, administrasi data,
dan akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya dan harga DBMS itu mahal, kemudian membutuhkan media penyimpanan yang besar, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi atau khusus, serta membutuhkan waktu yang lama untuk konversi sistem, dan yang terakhir, resiko kegagalannya cukup tinggi. Berikutnya ada skema dari DBMS. Ada 3 skema. Yang pertama, level internal. Ini memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data dan menggunakan model data fisika serta mendefinisikan secara detail penyimpanan data dalam basis data serta jalur pengaksesan data. Kemudian ada level konseptual, adalah skema yang memuat deskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai. Dan yang ketiga ada level eksternal, yaitu skema eksternal yang mendefinisikan pandangan data terhadap kelompok user dengan menyembunyikan data lain yang tidak diperlukan oleh kelompok user tersebut. Berikutnya yaitu komponen DBMS. Komponen DBMS yang pertama ada interface, yaitu di dalamnya itu terdapat bahasa manipulasi data yang bahasa definisi datanya itu untuk skema eksternal, konseptual, dan skema internal. Kemudian ada sistem kontrol basis data. Ini itu mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data. Kemudian ada perangkat keras. Nah, perangkat keras yang biasanya ada dalam sistem basis data ini adalah memori sekunder hard disk. Kemudian ada sistem operasi, yaitu program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi yang ada dalam komputer. Nah, sistem operasi yang banyak digunakan itu contohnya seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Kemudian ada basis data. Sebuah basis data dapat memiliki beberapa basis data. Nah, tiap basis data itu juga dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Kemudian ada pemakai atau yang disebut dengan user. Nah, bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada database administrator, yaitu orang atau grup yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada end user, yaitu orang yang ada di depan workstation dan berinteraksi secara langsung dengan sistem. Kemudian yang terakhir ada programmer aplikasi, yaitu orang yang berinteraksi dengan database melalui cara yang berbeda. Contoh bahasa menggunakan komponen-komponen tersebut itu ada SQL atau Structured Query Language. Nah, SQL ini merupakan bahasa standar yang digunakan oleh kebanyakan aplikasi-aplikasi di DBMS. Berikutnya yaitu model data. Model data ini ada 3 macam, yaitu konseptual, fiskal, dan implementasi. Yang pertama yaitu konseptual. Ini itu menyajikan konsep tentang bagaimana user memandang atau memperlakukan data. Nah, dari model data konseptual ini terdapat 3 konsep penyajian data. Yang pertama ada entity atau entitas, yaitu penyajian objek, kejadian atau konsep dunia nyata yang keberadaannya itu secara eksplisit didefinisikan dan disimpan dalam basis data. Contohnya seperti mahasiswa, mata kuliah, dosen, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian ada atribut, yaitu keterangan yang menjelaskan karakteristik dari suatu entitas seperti name, nama, fakultas, jurusan untuk entitas mahasiswa. Kemudian ada relationship atau hubungan, yaitu hubungan atau interaksi antara satu entitas dengan yang lainnya, misalnya seperti entitas pelanggan yang berhubungan dengan entitas barang yang dibelinya. Yang kedua ada model data fiskal, yaitu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan ke dalam komputer dengan menyajikan informasi tentang format rekaman, urutan, rekaman, dan jalur pengaksesan data yang dapat membuat pencarian rekaman data lebih efisien. Dan yang ketiga ada model data implementasi, yaitu konsep deskripsi data yang disimpan dalam komputer dengan menyembunyikan sebagian detail deskripsi data sehingga para user itu mendapatkan gambaran global bagaimana
data itu disimpan dalam komputer. Berikutnya yaitu relational key. Relational key adalah atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Nah, relational key ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada super key, yaitu kumpulan atribut yang secara unit itu mengidentifikasi sebuah tabel dalam suatu relasi. Kemudian ada candidate key, yaitu suatu atribut yang mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Nah, selanjutnya ada primary key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kemudian ada alternate key, yaitu tidak dipakai sebagai primary key atau candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian ada foreign key atau kunci tamu. Nah, ini tuh atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut tuh hanya sebagai atribut biasa. Selanjutnya, contoh produk basis data. Yang pertama ada DB2, sistem operasinya itu IBM, kemudian Oracle, sistem operasinya Oracle, terus Sybase itu sistem operasinya PowerSoft, dan Informix, sistem operasinya juga Informix, dan yang terakhir Microsoft Access, yaitu sistem operasinya juga Microsoft. Kemudian ada pemakaian basis data elektronik. Nah, ini tuh bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data. Ada beberapa bidang. Yang pertama ada pergudangan, akuntansi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan basis data. Yang pertama ada bank. Bank ini tuh memanfaatkannya dalam bentuk pengelolaan data nasabah, accounting, dan semua transaksi perbankan. Kemudian di bidang bendahara itu mengelola data reservasi, penjadwalan penerbangan. Kemudian di universitas itu mengelola pendaftaran serta alumni. Kemudian ada di penjualan itu mengelola data customer, produk, dan penjualan. Dan kemudian di pabrik itu mengelola data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Dan yang terakhir di kepegawaian itu mengelola data karyawan, gaji, dan pajak. Berikutnya, keahlian basis data yang biasanya itu diperlukan di dunia industri dalam bidang basis data ada 4. Yang pertama, data modeling, database design, database administration, dan database management. Berikutnya yaitu pengguna basis data. Pengguna basis data ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada system engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan serta melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Kemudian ada yang kedua itu database administrator. Kemudian yang ketiga ada end user, dan yang keempat itu pemakai mahir. Pemakai mahir ini berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Nah, mereka itu menyatakan query atau untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Kemudian ada pemakai umum, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis sebelumnya. Dan ada pemakai khusus, yaitu pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.